tahun 2017 ini semua SD yang berkompleks seperti ini di Kota Bandung, dan urutannya SD mana yang pertama berdiri di Kota Bandung? Jatuhnya di Merdeka. SD Merdeka itu SD 001 Merdeka. Kemudian ini kami punya 53 orang. Jadi di SD di Kota Bandung itu bisa juga masih banyak SD di Kota Bandung dibanding SMP di daerah lain. Kami punya 53 orang personil. Di sini 43 guru. Karena ya tadinya 7 SD itu, 7 SD. Kita punya Ibu Lati. Nah ini guru pendamping untuk anak-anak yang eksklusif. Nanti kita bisa berbincang. Boleh berbincang dulu di sebelah saya. Kita juga punya ini sudah dilepur, sudah menjadi BBGP. Nah itu ceritanya ya. Tapi kami sudah dapat ilmunya ya, dapat ilmunya minimal gitu. Bagaimana cara menanggulangi anak-anak yang perlu perhatian khusus. Lanjut Bu, kita bentuk tim. Setelah bentuk tim, kami buat program. Nah itu yang kami lakukan. Kami buat program. Pertama, penjaringan peserta didik baru oleh GPK. Nah ini mungkin boleh cerita ya nanti ya. Kemudian identifikasi peserta didik oleh wali kelas. Setelah oleh GPK, identifikasi, kita serahkan kepada wali kelas. Ini loh putra ibu datanya begini. Nah gitu. Kemudian para wali kelas melakukan asesmen awal. Sebelum belajar kita di kurikulum Merdeka itu harus ada asesmen. Learning, adopting, satu lagi apa? Performing, iya itu. Kemudian yang langkah keempat, kita memberikan rujukan kepada orang tua. Kita harus komunikasi. Orang tua ada yang menerima bahwa kondisi anaknya seperti itu, ada juga yang tidak. Oh enggak, anak saya mah begini gitu ya. Jadi tidak langsung orang tua itu menerima begitu saja. Enggak kok, di rumah biasa-biasa aja gitu. Lalu setelah terapi orang tuanya dipanggil, disuruh melanjutkan terapi itu di rumah. Terapinya juga sederhana, misalnya suruh nyabutin rumput pakai 3 jari, kayak gitu-gitu. Terus sekali-kali suruh jalan juga di taman tanpa alas kaki. Hal yang seperti itu yang menjadi ilmu juga untuk luar biasa dianggapnya. Karena kebetulan saya menangani kelas 6 sampai tahun 2019 kemarin, baru lepas tahun 2000 saya mengajar di kelas 3. Ini tahun 2008 kejadian luar biasa. Saat itu ujian negara, Pak, ujian nasional. Kebetulan ini orang tuanya nih, untuk agar jadi pengalaman untuk kita semua biar ketahui bahwa peran orang tua itu sangat penting. Ini Widya ini masalah tidak ada, dan seluruh kelas yang ditangani oleh saya itu anak kelas ini yang paling bagus. Tapi orang tua yang tidak berkenan mungkin. Kebetulan saat itu orang tuanya baru pensiun, sedangkan ibunya masih muda, cantik lagi. Itu kejadian yang dianggap masalah. Itu anak yang sedang ujian, pada saat itu ujiannya ujian matematika Pak. Ujian yang sangat perlu pemikiran dan konsentrasi penuh. Ini deh, kalau istilah bahasa Sunda mah cabok yang keras sampai jatuh, tempeleng sampai jatuh. Ini kaget, akhirnya suasana sejahtera ribut. Rumahnya dekat sini, jalan tentera, jalan apa di sini Trik kalau nggak salah. Itu. Nah di sana kejadian yang sangat pemikiran bagi saya untuk dijadikan gambaran selanjutnya. Lanjut pada tahun 2015, kalau 2012, namanya Akli. Akli ini autis berat juga, ditangani. Belum ada istilahnya ada kedatangan dengan orang tua. Inilah orang tua yang sangat menentukan. Ini sampai bisa di SMP Pasundan masuknya. Kebetulan ada informasi dari Pak Opi. Kebetulan Pak Opi guru kesenian di sini waktu itu gedung Karapitan. Anak ini bisa jadikan KM. Di kelas itu tidak tahu bahwa anak ini punya kelainan autis berat.
Di suatu saat ternyata anaknya harus diterapi loh. Oh bu, anaknya ternyata harus ke psikolog gitu. Jadi ada nanti rujukan. Nah itu nanti prosesnya akan sendiri, dalam artian sendiri itu orang tua langsung ke dokternya, atau yang tadi ibu kepala sekolah jelaskan harus memakai BPJS sih lupa ibu. Nah lalu di kelas satunya sendiri ini sudah terjadi program Bu Yunita boleh di sekolah lagi. Nah ini dikecilin bu, nggak apa-apa. Nah ini di kelas 1 itu kami sudah mulai membuat catatan esensial seperti ini Bapak Ibu. Jadi tidak hanya peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus saja yang memiliki catatan esensial ini, tetapi kami memiliki setiap orang, setiap siswa memiliki catatan esensial seperti ini. Dari mulai karakternya apa, kalau karakter kan banyak ya Bapak Ibu, ada sanguinis, morelis, melankolis, terus ada juga potensi yang 8 kecerdasan itu. Jadi kita tinggal ngetes aja, ini anak nih potensinya ke IFLS 2M, OSN, kita tidak akan bingung lagi, nggak akan ada audisi, karena kita sudah ada catatan yang 8 kecerdasan tadi Bapak Ibu. Nah, catatan identifikasi kekhususannya ini dikhususkan untuk yang memang memiliki hambatan. Kalau misalnya tidak bisa ditulis gitu, tapi kalau ada ternyata di apa ya, maksudnya dituliskan apa saja yang terjadi, kayak misalnya tadi membuat impulsif atau kegiatan yang berulang-ulang, lalu misalnya tidak bisa diam dengan jarak waktu 5 menit, 10 menit, itu dituliskan oleh wali kelasnya di sini yang nantinya akan menjadi rujukan kepada tim impulsif dan tim GPK yang nantinya akan dilakukan asesmen itu Bapak Ibu. Gitu. Setelah asesmennya itu ada, baru kami mengadakan rujukan ke orang tua dengan pendekatan kami ini harus misalnya ke psikolog. Nah, nanti kalau misalnya hasil dari tenaga ahli sudah keluar, baru kami bisa membuat planning matrix gitu, membuat planning matrix, membuat PPI, lalu apa ya Bu, dia pembelajaran berdiferensiasi kalau sekarang ya gitu, lalu tentu saja adanya evaluasi. Nah ini yang di bawahnya Bapak Ibu. Oke, ini merupakan salah satu siswa yang sudah melakukan pemeriksaan ke psikolog kemarin ya, gitu. Jadi dari awal ini anak kenapa ya kalau misalnya ngelihat soal ulangan pingsan, gitu. Setelah pingsan itu dia lama gak sekolahnya, terus diidentifikasi sampai akhirnya kita coba ke dokter dulu. Takutnya kan ada medis ya, harus hikmah atau apa, ternyata medisnya tidak apa-apa. Dirujuk lagi, ternyata anak ini mengalami anxiety disorder gitu, cemas berlebihan karena tekanan nilai yang sempurna, merasa potensi anak-anak sesuai dengan minat bakatnya gitu. Dan untuk GPK-nya sendiri kami terus-terusan mantengin PMM, lalu mengikuti webinar. Ada sekarang itu lagi membahas tentang meningkatkan kecerdasan emosional, lalu bagaimana mencegah perundungan dan lain sebagainya. Jadi diputuskan untuk ibu guru kelas 1-nya sendiri sudah menerapkan seperti kita awal lagi untuk mengenali anak mereka, terus sudah tinggal baca, oh oke, anak ini sukanya nari nih, oh oke, anak ini melankolis, berarti kalau misalnya negur anak ini gak boleh di depan teman-temannya nih, oh anak ini ambisius nih, jadi penanganannya sudah tahu. Jadi melonggarkan yang proses identifikasi yang di atas tadi gitu. Ibu nanti mungkin mau menambahkan? Menambahkan Bapak Ibu, kalau di kelas saya kebetulan sendiri ada salah satu anak yang memiliki awalnya gitu ya, mungkin apakah ini kesulitan belajar atau hambatan belajar seperti itu, karena dari wali kelas sebelumnya memang salah satu anak ini backgroundnya sendiri adalah broken home, kemudian diasuh oleh kakek neneknya, jadi secara kognitif tidak terasa baik sehingga susah mengejar materi yang disampaikan di kelas. Dan di kelas sendiri akhirnya saya sarankan ya, dengan bantuan dari wali kelas sebelumnya, saya sarankan untuk tes IQ dulu untuk make-sure nih, maksudnya nanti di kelas saya harus ngapain gitu ya, biar semuanya juga sesuai dengan asesmen. Dan setelah di asesmen sendiri, IQ-nya ternyata malah 5 seperti itu. Maka waktu itu pun saya sudah diskusi dengan Bu Novi juga dan dengan orang tuanya juga. Akhirnya disarankan lagi untuk dirujuk ke psikolog karena kan memang belum bisa baca sama sekali gitu.
meskipun karena apa ya, sudah nggak di kelas 6 mungkin ya gue Bapak Ibu, Miss nanti ajarin kalau SMP sekarang mau pengen tahu dulu gitu, karena kan ke psikolog itu untuk beberapa public school itu kan terdengar agak tangguh ya, menakutkan gitu, kayak denial untuk melihat diagnosa anak gitu kan. Jadi karena ini saya juga memang sih dari awal suka disuruh ke psikolog atau apa, saya takut di label anak saya, akhirnya saya mau lihat dulu nih Miss, katanya Kak, kalau misalkan di kelas 6 ini memang sesuai dengan hasil ini juga kan ada sarannya juga dari salah satu lembaga psikologi juga harus bagaimana seperti itu. Alhamdulillah sekarang salah satu anak ini sudah mulai mau membaca surat. Waktu awalnya memang kalau disuruh baca mulutnya minum aja gitu, tapi kalau misalkan karena laki-laki mungkinnya lebih terkena, tapi kalau disuruh main, ayo main bola atau apa yuk gitu, tapi kalau misalkan di kelas benar-benar kunci aja gitu, mau dirayu atau apa nggak mau gitu. Akhirnya saya coba pelan-pelan dekati dengan apa yang dia sukai gitu kan. Miss aku sukanya buku ini, yuk kita baca bareng gitu kan, jadi tiap pagi dibiasakan baca. Sejauh ini progresnya sudah, kalau menurut saya sebagai wali kelasnya sudah oke gitu ya. Mungkin nanti ya agak wali juga sebenarnya kalau nanti SMP-nya bagaimana. Bukan tahun ini kebetulannya tidak ada yang masuk kategori inklusi, tetapi mungkin dari pengalaman teman-teman tadi otomatis ketika berinteraksi dengan anak-anak yang mungkin punya kelebihan di sini, mau tidak mau sebagai guru, meskipun contohnya ini kami tidak semuanya menangani guru anak-anak yang inklusif tersebut, tetapi minimal dari kita pribadi mencoba untuk mengetahui apa sih ciri-cirinya inklusi itu apa saja, bagaimana kategorinya. Minimal kalau ada hal seperti itu kita tidak kosong banget gitu ya. Maksud tidak kosong banget tuh yang namanya guru kan harus belajar, terus belajar. Meskipun kita tidak menangani, minimal kita berusaha mempelajari dan mencoba untuk memahami. Nah di sini di bawah kepemimpinan Ibu Potensi. Kalau dulu ujian kita sama, kalau sekarang kita tidak ya. Kita kalau ujian di akhir, kalau dulu nih saya lihat guru-guru praktek bahasa Indonesia, semua harus pidato, semua harus puisi, semua harus ini. Kalau yang dia bisa pidato, kemudian tidak bisa puisi, dia coret nilainya, ya kan? Tapi kalau sekarang tidak. Sekarang suruh anak-anak itu memilih, gitu. Bahasa Indonesia memilih. Situ pilihannya pidato, puisi, atau mungkin menulis, gitu ya, atau storytelling, gitu. Jadi kita menilai mereka tidak dari satu sisi. Dia tidak bisa pidato, tapi puisinya bagus, berarti nilainya itu yang diangkat. Itu yang menyebabkan dia jadi melaporkan dengan presentasi. Tapi kalau ada anak pendiam tapi melukisnya bagus, dia akan melaporkan dengan gambarnya. Gitu. Kalau anak itu bisa melaporkan dengan puisi atau dengan jurnalnya. Gitu. Jadi guru sekarang menilai tidak dari satu sisi disamakan. Kita lihat sisi apa kelebihan putra ini, maka dia akan naik. Dulu kan konflik juga guru-guru, masa anak kayak gini harus dinaikkan. Nah, karena instrumen penilaiannya disamakan. Nah, sekarang kita diferensiasi itu di sini, bahwa semua anak punya kompetensi, semua anak istimewa, keberagaman dalam kesetaraan, ya kan? Gitu. Mungkin sudah jam berapa ya? Kayaknya apakah mau dilanjut atau masih ada yang ditanyakan atau mau diskusi? Saya mau bertanya. Boleh? Sudah lelah benar. Sudah lelah. Kalau sudah lelah kita sedikit kembali, kita ada pengalaman dengan Korean teacher ya. Nah, gimana nih Bu Lutfi nih? Bu Lutfi ini salah satu kalau inklusi sudah ada bayangan ya. Karena kami hanya melaksanakan. Bapak kan pengambil kebijakan, Ibu pengambil kebijakan. Kami tidak sama. Siapa kalau para pejabat kami membuat kebijakan, maka kami laksanakan. Nah, inilah yang kami laksanakan di area sekolah ini. Oke. Barangkali ada manfaatnya, kalau ada yang bisa diambil, alhamdulillah, terima kasih. Kalau misalnya apa yang kami
pengalaman kami kurang, itu kita lupakan saja lah gitu ya. Tapi kita punya sedikit pengalaman bahwa sekolah ini memang sering banyak tamu Bapak Ibu. Kita dari Sumatera ya, dari mulai Palembang, Jambi, Bangka, Bengkulu, kemarin terakhir itu mana? Kalimantan, Bontang ya, bahkan dari dalam juga Tasik, Magelang gitu, bahkan sampai ke Papua Barat. Nah, yang terakhir 3 bulan kemarin kami itu termasuk di teacher exchange. Nah, kami juga nggak ngerti kenapa sekolah kami yang dipilih. Padahal sekolahnya Bapak Ibu lihat ya begini-begini aja. Kami awalnya tidak pede. Infrastruktur kami kan SD biasa lah, seperti ini. Beda seperti dengan SMP, SMA beda. Kalau infrastruktur SD segini kami merasa sudah agak lebih dibanding yang lain. Tapi gimana ya Bu Lutfi ceritanya? Karena Bu Lutfi ini mentornya nih. Kita ada coba bisa di ini. Ini waktu kita penerimaan, anak-anak kami belajar. Annyeonghaseyo. Ya. Nah, itu Bandung Sejahtera itu tulisannya. Kami belajar dari tangan. Wah, boleh cerita nggak ceritanya? Nah, baik Ibu dan Bapak, saya sebagai mentor dari Korea. Sebentar kirim videonya saja dulu. Ada guru Korea 2 orang, mereka datang ke sini. Ini guru kelas 6 dari sini. Beliau mengajar bahasa Korea, mengajar budaya Korea, dan menggunakan bahasa Inggris. Ya itu tulisannya bahasa Korea, karena yang membuatnya nggak ada. Belajar juga tentang tulisan Korea juga, tapi tidak banyak begitu. Itu Hangul ya namanya, Hangul. Ayah, Oyo. 접속을 마지막에 무슨 기획했나? 이 말을 Ini wawancara guru Korea dengan tim APSIU atau UNESCO, karena memang ini kerjasama dengan UNESCO. Mereka datang ke sini 3 bulan itu berdasarkan hasil assessment dari UNESCO. Permainan tradisional Korea mereka ajarkan. Kalau begitu kenapa permainan kita tidak diajarkan ya? Betul sekali. Bahkan ajarnya sambil main, Pak. Betul. Kami belajar banyak dari kedua guru Korea ini karena memang di Korea itu memang cara mengajarnya have fun. Mungkin sama seperti Coach Ade mengajarkan saya begitu, mengajarkan anak bagaimana caranya membuat anak-anak senang ketika belajar. Dan kami banyak belajar. Mereka jalan-jalan ke Bali ya. Betul. Jakarta. Saya 3 bulan di sini, tapi mereka sudah jalan-jalan kemana-mana ke Lombok. Jauh lebih mengeksplor daripada kita yang dari sejak lahir. Mereka ke Malang, Jogja. Ini kawah putih Ciwidey. Ini tadi dengan boleh langsung sana. Oh, Mas Adi mau ke Cilengsi? Oh, mau rafting. Mau rafting. Ini di minggu-minggu terakhir sebelum mereka pulang. Bukan hanya anak-anak yang belajar bahasa Korea, tapi guru-gurunya pun sama belajar bahasa Korea, belajar tulisan Korea, bersama guru Korea ini. Mungkin sekolah di Korea ya. Betul. Sedikit Bapak Mas Ibu dan Bapak, kita sister school ya. Betul. Sampai saat ini, sekalipun guru Korea sudah selesai, tapi sampai saat ini masih ada program-program yang digulirkan dari guru Korea ke kami. Jadi seperti pertukaran pertukaran hasil proyek, kemudian video begitu itu dilaksanakan. Bahkan rencananya di semester 2 mungkin ini juga ada robotik masih baru
Mereka akan robotik ini hanya sekolah kita di ASEAN. Oh iya betul, ini dari Hyundai yang datang ke kami. Nah robot tadi itu robot Spock ya. Spock boleh diundur lagi ke robot tadi. Ada robot dari Korea Pak, tapi robotnya harus pakai pisau. Ya, nah ini robot ya, ini namanya Spot Robot. Mereka memang menghadirkan ke sejahtera karena memang adanya guru Korea di sini, dan ini memang pengalaman mahal buat anak-anak karena mereka belajar mengenal robot secara langsung begitu. Tapi dengan semua guru-guru Korea ini memang sudah sangat dekat. Tiga bulan, tapi kami itu merasa kehilangan ketika mereka pulang ya. Ibu bapak guru di sini juga bukan hanya guru-guru, anak-anak juga sangat merasa kehilangan karena memang mereka dekat sekali dengan anak-anak. Situ Pak. Pengangkatan. Ini hari-hari terakhir ya, penuh dengan air mata. Nah ini ibu guru sedang belajar Hangul bersama guru Korea. Hanya bonus tambahan informasi saja. Proyeknya dilanjutkan oleh anak-anak. Ini harapan kita ke depan, Pak Zito, Pak Miguel, Bapak Ibu di kebijakan. Ini mudah-mudahan menjadi usulan untuk nanti Ibu Menteri bagaimana kita bisa mencoba ini menjadi salah satu program. Karena kekuatan dari program-program pertukaran ini yang paling hebat itu adalah anak akan memiliki kesempatan melihat dunia secara lebih luas. Jadi tidak hanya dari sudut pandang seorang guru saja. Mungkin itu Bapak Ibu. Dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Sudah semua? Sudah cukup? Sudah cukup. Mbak Zito sudah? Baik, terima kasih banyak tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu yang Senang sekali. Saya